Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di bulan Maret. Apakah yang akan terbaca untuk hal-hal yang akan terjadi di bulan Maret? Kita akan coba cek di sini ya. Tapi ingat buat Virgo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Virgo semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat Virgo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan shuffle kartunya. Oke, energi kamu di bulan Maret, apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita ambil 3 lagi. Apakah yang terbaca di bulan Maret? Wow. Kita akan ambil, lihat bottom of the deck. I need all help, assistance, and guidance. No matter what, you are on the road to success. Nah, ini dia. Kamu itu membutuhkan sebuah bantuan. Jadi di bulan Maret, yang kamu butuhkan itu, ya, semoga aja akan terkabulkan. Contoh mungkin ya, kamu ingin menemukan sebuah jalan, kamu menemukan sebuah, pengen menemukan sebuah assistance gitu ya. Arti kata hal-hal yang memang kamu butuhkan. Nah, itu akan terlaksana nantinya di bulan Maret. Contoh juga misalnya, aku itu butuh bantuan dalam segi finansial begitu. Mungkin ada permasalahan dari segi bisnisnya kamu atau dari segi pekerjaannya kamu ya. Jadi di bulan Maret itu ya banyak hal yang akan kamu dapatkan, entah itu kesempatan, entah itu peluang ya, entah itu orang-orang yang membantu kamu ya. Intinya ada aja jalannya. Jadi kamu jangan merasa khawatir kalau hidup kamu itu sudah berakhir sampai di sini, belum. Nah, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan itu akan kamu dapatkan di bulan Maret nantinya ya. Nah, ini juga menggambarkan you are on the road to success. Kamu lagi berjalan untuk menuju sukses. Nah, jadi ini sebenarnya proses kamu. Jadi untuk menuju sukses itu tidak mudah, tidak gampang. Ada hal-hal yang perlu kamu lewati. Ada tahapan-tahapan yang harus kamu jalani dulu gitu. Ya mungkin salah satunya termasuk ini, di mana kamu lagi stuck, di mana kamu juga menemukan masalah yang dan lainnya ya. Nah ini, jadi bisa dikatakan proses kamu itu bisa nggak kuat nggak kamu menerima hal-hal ini atau tantangan ini untuk menuju sukses tersebut. Nah itu ya. Semoga aja, oke? Kita akan coba lihat apakah yang terbaca. Untuk selanjutnya, mungkin saja kalau dalam hal percintaan, di mana saat ini kamu lagi bersedih, lagi diputusin, atau lagi ditinggalin, atau kamu merasa, hubungan aku ini nggak pantas untuk dipertahankan, aku lebih memilih untuk meninggalkan, ya nggak apa-apa. Nah, kamu butuh bantuan apa? Untuk move on misalnya. Untuk move on itu ya kita healing, kita mencari teman-teman yang satu frekuensi gitu ya. Yang, teman-teman yang bisa mensupport kita. Jangan justru teman-teman yang, memojokkan kita ataupun, toksik ya. Nah, seperti itu. Aku melihat kamu akan benar-benar menemukan teman-teman yang memang akan mensupport kamu dan mendukung kamu nantinya. Nah, karena di sini juga ada sun, happiness and well-being, kebahagiaan dan itu akan membawa kebaikan kepada kamu ya. Nah, seperti ini. Jadi di bulan Maret itu nantinya ya, kamu itu akan ngerasain, "Oh, inilah kebahagiaan aku." Ya ternyata semua yang terjadi pada aku ini adalah awal bagi aku untuk menemukan yang terbaik begitu. Walaupun aku pernah ditipu, walaupun aku pernah disakiti, walaupun aku pernah stuck di keuangan, ya ternyata itu proses gitu loh. Mampu nggak aku bertahan? Bisa nggak aku mengeluarkan ide-ide bagus gitu, ide-ide baru ya untuk, perkembangan kehidupan aku di masa depan. Nah ternyata bisa ya. Di sini juga ada tengkar, celebration, fun, enjoyment. Nah, kamu juga akan
merayakan ataupun akan berbahagia, kamu akan enjoy dalam menjalankan hidup kamu ke depannya. Jadi kamu jangan merasa, saat punya masalah hidup kamu sudah berakhir sampai di situ, enggak. Justru di saat masalah itu datang, itulah adalah awal baru bagi kamu untuk memulai suatu kehidupan yang akan menuju kesuksesan ya, seperti itu. Ini juga ada roster. An arrogant, boastful person you should not cross. Nah, banyak hal-hal nantinya yang akan kamu temui. Yang aku katakan tadi, ada orang-orang yang baik, ada juga orang-orang yang tidak baik. Nah, kenapa? Mungkin ada orang yang iri sama kita, ada orang yang benci sama kita, bahkan ada yang orang terlihat arogan di depan kita dan dia merasa hebat di depan kita, gitu. Ada seperti itu. Nah, itu jika kamu jumpa yang seperti itu, kalau kamu merasa tidak nyaman, kalau kamu merasa terbebani atau terganggu dengan orang-orang seperti itu atau yang menghambat langkah kamu menuju masa depan, ya udah, kamu batasi diri kamu dengan orang tersebut. Kan di sini ada you shall not cross gitu loh. Jadi kamu harus batasi, kamu harus jauhi. Intinya ya kamu harus berpikir orang ini nantinya kalau aku berada di lingkungan ini, apakah ini akan membawa keuntungan atau membawa kerugian seperti itu. Ya kita juga nggak muluk-muluk dong. Hidup di dunia kita kan pengennya mencari keuntungan, pengennya mencari kebahagiaan, pengennya mencari ya segala sesuatu itu ya bikin kita enjoy gitu loh. Kita tidak mau dibebani oleh hal-hal yang akan membuat kita itu nantinya jatuh gitu ya ataupun stuck dimanapun. Nah, jadi pikirkan terlebih dahulu sebelum kamu mengambil keputusan untuk hal-hal yang mungkin sepele gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau jikapun kamu sudah bergaul dengan orang seperti ini, kan ada juga nih kebetulan di zodiak-zodiak yang lain ada juga kebaca bahwasanya, wah gimana Kak kalau aku itu udah menjalin hubungan dengan orang yang arogan gitu. Nah itu semua kembali kepada kamu. Apakah kamu bisa bertahan dengan orang seperti itu? Dan apakah kamu bisa merubah dia perlahan-perlahan demi ya mungkin waktu terus berjalan. Bisa nggak kamu membuat dia itu menjadi orang yang bisa membahagiakan kamu nantinya? Ya, terlihat seperti itu. Kalau orang yang arogan itu pasti dia punya ego yang cukup tinggi gitu ya. Dia pasti punya suatu hal-hal ya kesombongan yang memang terlihat ya dia kayak angkuh ataupun yang lainnya ya. Nah itu. Ini ada short journey. Ada perjalanan ya perjalanan hidup kamu yang begitu singkat nantinya yang kamu rasakan bahwasanya wah ini ternyata perjalanan hidup yang begitu sangat memberatkan bagi aku. Nah, kamu akan ngerasain. Di situ kamu nantinya bisa mengambil pelajaran yang cukup luar biasa ya. Nah, mungkin saja perjalanan singkat kamu itu akan mengajarkan kamu banyak hal ya, menjadikan kamu seorang yang kuat, menjadikan kamu orang yang bijaksana, menjadikan kamu seseorang yang mungkin berpengalaman di bidangnya. Nah, jadi akhirnya kamu itu akan banyak menemukan hal-hal baru nantinya ya. Oke, ini juga ada weaving willow, ada family sorrow. Nah, aku juga melihat kamu akan menemukan keluarga-keluarga yang akan mendukung kamu. Karena aku juga melihat ya, di sini ada kesedihan dari keluarga kamu, ataupun kamu yang bersedih, tapi keluarga kamu tetap mensupport kamu, mendukung kamu. Jadi kamu jangan ngerasa hidup kamu itu sendiri di dunia ini. Jika kamu masih punya keluarga, ada keluarga yang akan membuat kamu bahagia. Atau sebaliknya, kesedihan dari keluarga kamu, ya, itu juga kesedihan kamu. Bagaimana caranya kamu untuk bisa membuat keluarga kamu happy? Nah, itu mungkin salah satu tugas kamu. Di bulan, Maret nantinya, ya, itu juga yang membuat kamu akhirnya bisa membantu keluarga kamu mengeluarkan semua masalah yang mereka hadapi, ya. Tidak hanya kamu yang butuh bantuan, tapi mereka-mereka dari keluarga kamu juga butuh bantuan kamu dan kamu bisa membantunya. Nah, ini kalian juga bisa vice versa ya energinya. Ini juga ada rabbit too much concern with sexual matter. Nah, ada orang-orang yang mungkin sangat berambisi nih untuk mendekat ke kamu. Jadi di sini aku melihat justru kamu yang akan merasa khawatir, kamu yang akan merasa kepikiran gitu ya. Ini orang apakah dia datang ke aku tulus apa enggak ya gitu ya. Intinya ada kekhawatiran kamu dalam hal yang ya intinya yang negatif ya. Mungkin orang ini datang ke aku hanya menginginkan ya seksualitas gitu ya atau mungkin hanya mencari pelampiasan gitu ya untuk menyalurkan
rasa dia hasrat dia gitu ya, ada juga seperti itu. Kamu akan ngerasain nantinya. Jadi kamu di bulan Maret itu akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin agak sedikit aneh ya gitu. Tapi ya, itu hanya berapa, tapi kebanyakan kamu akan menemukan orang-orang yang akan, membantu kamu keluar dari semua permasalahan yang kamu hadapi. Oke, sehingga, di bulan itu nantinya kamu akan merasa enjoy, bahagia, justru akan merayakan kemenangan, kebahagiaannya kamu. Kita akan coba lihat dari kartu tarot, apakah yang akan terbaca di sini? Oke, ya, kebanyakan. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada The Star, ada Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Kita lihat di bottom of the deck ada The Magician, ada The Star. Nah, ini juga terlihat ada sebuah kejenuhan dalam diri kamu. Mungkin saja saat ini kamu merasa butuh bantuan seseorang, aku butuh teman, aku butuh pendamping, aku butuh seseorang yang bisa membuat diri aku itu happy. Seperti halnya di sini ya, sama. Jadi ada keajaiban, The Magician dan ada The Star. Dan kamu akan mulai bersinar. Keajaiban datang kepada kamu. Mungkin dalam bentuk bantuan-bantuan dari semesta, mungkin dihadirkanlah orang-orang yang benar-benar kamu butuhkan di sini, atau mungkin kamu menemukan petunjuk atau jalan keluar dari semua masalah dalam hidup kamu. Nah, ini hebatnya kamu akan mulai makin bersinar, ya. Dimana mungkin dulunya kamu itu tidak pernah dihargai dalam sebuah komunitas atau kamu tidak pernah dianggap, ya. Maka di sini kamu akan benar-benar dihargai dan akan diperhitungkan di sini. Maka banyak orang-orang yang ingin memulai satu hubungan dengan kamu. Karena di Ace of Cup, banyak kesempatan-kesempatan orang-orang mulai menunjukkan rasanya ke kamu. Ya, ini. Dan mungkin ada salah satu di antara mereka-mereka itu yang tulus. Ya, ada. Nah, tapi di antara mereka-mereka juga ada nantinya yang akan menyakiti hati kamu. Ini juga ada Three of Swords. Mungkin saja seseorang itu sudah punya uh, energi yang lain, arti kata orang ketiga gitu ya, atau dia sudah punya pasangan. Nah, ini juga kenapa ya? Karena mungkin orang ini melihat ada hasrat yang tersimpan dalam lubuk hatinya, karena mungkin melihat body kamu, melihat penampilan kamu, karena mungkin kamu cantik atau ganteng ya. Jadi mereka menginginkan kamu sementara, dia sudah punya pasangan. Nah, nantinya jika itu terjadi, hati kamu akan merasa tersakiti. Jadi ya sebaiknya jika kamu udah mengetahui seseorang yang seperti itu, ya abaikan sajalah. Mungkin saja ini termasuk kepada orang yang arogan, ya. Nah, ini juga aku juga melihat ada Nine of Swords. Nah, jika kamu bertemu dengan seseorang nantinya, eee, itu juga akan bisa membuat kamu kepikiran banget. Ini orang, eee, ya nggak ada bener-benernya gitu loh. Ini orang suka membuat aku pusing, dan mungkin dengan semua masalahnya, dengan semua dramanya, ya itu membuat kamu merasa kayak, ya mungkin akan ada penyesalan ya, ketemu dengan orang seperti ini. Nah, mungkin sebelum kamu merasa hati kamu akan tersakiti, ya coba lepaskanlah dia. Karena di sini seseorang itu nantinya akan benar-benar memiliki rahasia yang dia simpan dan mungkin dia orangnya penuh dengan misterius. Nah, bahkan nantinya juga indikasinya dia akan membohongi kamu begitu. Jadi ini seseorang ini benar-benar akan menunjukkan kalau dia itu ya akhirnya menipu kamu begitu ya. Ini ada seseorang yang akan menjalin hubungan dengan kamu penuh dengan kebohongan. Nah, ini dia. Kamu harus berhati-hati. Banyak energi-energi akan masuk ke dalam hidup kamu ya. Oke. Intinya mungkin ini juga bentuk dari bantuan orang-orang. Aku bantu kamu. Ternyata mereka ya ada udang di balik bahuan gitu. Di balik bantuannya itu dia ya butuh sesuatu juga sih dari kamu gitu. Imbalannya itu ya mungkin saja ya suatu hal-hal yang tidak baik gitu ya. Ini juga ada Seven of One. Nah, aku juga melihat walaupun nanti kamu ketemu dengan orang-orang seperti ini, kamu
bagusnya itu ya kamu selalu bertahan dalam semua kondisi. Makanya suatu saat nanti kamu akan bisa memilih dan memilah mana nih orang yang pantas buat aku. Nah, ternyata di Ace of Cup kamu punya kesempatan untuk melihat seseorang ini tulus apa enggaknya, dan ternyata kamu akan menemukan dia orang yang tulus ya. Nah, ini dia. Kita akan coba lihat apakah yang akan terbaca. Di kartu kalau nggak hari ini masih ada besok ya, mungkin saja hari ini kamu belum menemukan orang-orang tersebut ya, tapi pada akhirnya ya suatu saat nanti kamu akan menemukannya. Kita akan coba lihat ada pesan-pesan apakah di kartu yang akan aku bacakan ini selanjutnya. Oke. Wajar mereka berhasil, toh mereka berani memulai dan kerja keras, sedangkan kita. Nah, jadi intinya berhasil itu kuncinya adalah kerja keras. Kalau kita nggak mau kerja keras ya, kita terima apa adanya gitu loh. Dengan hidup yang serba kekurangan, ya mungkin dengan selalu bersedih atau merasa selalu kecewa gitu ya. Kita nggak mau bekerja keras. Arti kata kalau kita merasa kecewa, disakiti, ya udah kita berusaha untuk move on. Kita berusaha untuk melupakan. Itu salah satu usaha yang kita lakukan. Jika kita merasa hidup kita itu pas-pasan ya, ya jauh dari rezeki yang mungkin berlimpah, ya kita untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah itu ya harus berusaha, bisa bisa capek ya, bisa juga, intinya jatuh bangun gitu ya. Kita harus bisa menerima apapun yang terjadi pada kita. Ya intinya berusaha dulu, itu yang terpenting, oke? Kita akan coba lihat apa lagi yang akan terbaca. Enaknya punya Tuhan, ketika kita kalah kita bisa bilang, "Oh ini mah bukan rezeki kita." Nggak sibuk nyalahin diri sendirinya. Emang ya harus seperti itu. Kalau kita misalnya gagal gitu ya, kalau kita merasa sedih atau apa ya, kita jangan selalu nyalakan apapun, keadaan, diri kita sendiri, teman-teman, ataupun siapapun, termasuk Tuhan juga ya. Karena apa yang terjadi itu pasti karena kehendak Tuhan. Kita hanya bisa menjalankan ya, oke? Lelah itu wajar, istirahat sejenak. Yang nggak boleh itu menyerah. Jadi kalau kamu udah berada di titik terendah, kamu jangan menyerah. Boleh menyerah, tapi dengan pasrahnya kamu ke Tuhan, surrender ke Tuhan, tapi masih ada usaha apa? Doa. Mungkin dengan surrendernya kamu, ya kamu di situ berusaha untuk berdoa kepada Tuhan bahwasanya meminta bantuan. Ya karena kalau kita udah capek, lelah, ya udah semuanya ya kita salah satunya jalan adalah berserah kepada Tuhan. Karena dengan begitu Tuhan nantinya akan menyelesaikan tugas-tugas kita yang belum selesai ya. Oke? Apalagi? Kali-kali rebahan itu nggak apa-apa. Yang salah itu yang rebahan mulu. Yuk bangun. Ya orang kan suka tuh malas-malasan. Ya rebahan mulu nggak pernah bangun-bangun. Ya udah dia udah enjoy dengan hidupnya dia. Sementara dia nggak tahu kalau hidupnya itu mungkin terancam gitu ya. Terancam dari hal apa? Kalaupun mungkin dia punya uang, tapi dia nggak mau berusaha. Uangnya disimpan aja gitu ya. Maksudnya itu digunakan untuk keperluan pribadi. Uangnya itu tidak diolah mungkin buat bisnis atau apa. Ya udah akan habis gitu loh. Nah, seperti itu gambarannya ya. Oke. Satu lagi. Menyerah sama takut itu sifat bawaan manusia. Iya, yang membedakan manusia yang hebat dengan yang biasa aja itu mereka bisa mengatasi rasa takut dan mudah menyerah mereka. Nah, itu. Jadi mereka yang sukses dan tidak sukses itu bisa dibedakan. Karena orang yang sukses dia tidak akan menyerah dan dia tidak akan takut. Tapi kalau orang yang tidak sukses, dia pasti takut untuk memulai, dia pasti akan menyerah saat dia sudah capek begitu ya. Jadi hindari hal seperti itu. Oke? Gagal itu disimpan buat dipelajari bukan dibawa selamanya. So, yuk move on. Jadi kita jangan merasa kita itu merasa apa ya kayak oh aku udah gagal. Ya udah deh, aku simpen aja kegagalan ini gitu, tanpa kamu mau untuk, belajar dari kegagalan itu. Jadi di sini kamu harus bangkit, jangan kamu, seperti stuck di kegagalan itu saja. Jangan kamu fokus kepada kegagalan itu, oke? Nah, saatnya kamu untuk bangkit, tunjukkan kepada dunia kalau kamu itu mampu. Ya, apapun yang kamu butuhkan untuk bantuan ini, kamu akan mendapatkannya ya. Oke. Oke, buat Virgo mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.